Kamu pernah nggak bertanya-tanya, gimana caranya untuk ngalahin rasa malas dari membaca buku? Sebagai seseorang yang dulu pernah ngerasain gimana caranya untuk mengatasi malas dalam membaca buku, aku sedikit tahu solusinya. Oleh karena itu, pastiin kamu tonton video ini sampai habis kalau kamu pengen ngalahin rasa malas dari membaca buku. Buat kamu yang masih ngerasa gimana caranya untuk ngalahin rasa malas kita dalam membaca buku, ada tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kita kalahkan rasa malas dari membaca buku tadi. Lalu apakah ada metode khusus yang bisa digunakan untuk memotivasi diri kita untuk lebih semangat lagi dalam membaca buku? Maka dari itu pada video kali ini aku akan bahas tuntas bagaimana caranya supaya kita bisa ngalahin rasa malas dari membaca buku. Halo semuanya, aku Rizky Sudiono, seorang pembaca buku dan juga lulusan S1 pendidikan di salah satu kampus di Bekasi. Di channel ini aku punya misi untuk mengubah diri kamu dari yang tadinya kecanduan sosial media menjadi kecanduan membaca buku. Oleh karena itu, pastiin kamu tonton video ini sampai habis. Untuk mengatasi malas dalam membaca buku ini harusnya ada banyak caranya, ada banyak tips-tipsnya. Tapi di video kali ini aku cuma bahas 4. Yang pertama adalah kamu tetapkan tujuan yang jelas. Maksudnya apa? Ketika kamu membaca buku, kamu pasti punya tujuan kenapa kamu membaca buku. Kenapa kamu membaca buku A? Kenapa kamu membaca buku B? Kenapa kamu membaca Al-Quran dan semacamnya. Contoh, ketika kamu membaca Quran, kamu pasti punya tujuan, oh aku pengen dapetin pahala di akhirat. Aku pengen hafalin Al-Quran, aku pengen hafalin juz 30 dan semacamnya. Kalau kamu punya tujuan yang jelas, kamu akan lebih gampang lagi untuk nggak malas-malasan. Kamu akan lebih gampang lagi untuk lebih termotivasi ketika membaca buku. Kenapa? Karena sesimpel tujuannya sudah jelas. Dan kalau tujuan kamu sudah jelas, kamu ketika unmotivated ataupun tidak bersemangat dalam membaca buku, kamu tanya lagi diri kamu sendiri, kamu gali lagi, kamu ingat lagi kenapa kamu mulai membaca buku. Sebagai contoh yang tadi aku katakan, ketika kamu terbiasa untuk membaca Al-Quran, terbiasa untuk menghafalkan Al-Quran, tapi ketika ada suatu saat, satu hari kamu itu nggak termotivasi sama sekali, kamu malas banget, maka yang kamu lakukan adalah kamu pikirkan kenapa kamu membaca Al-Quran. Maka di situ kamu pikir, oh tujuan aku membaca Al-Quran, aku pengen menghafalkan 30 juz, aku pengen menghafalkan 10 juz dan semacamnya. Karena ketika tujuan kamu sudah jelas, kamu akan lebih termotivasi ataupun nggak gampang lagi untuk malas-malasan ketika membaca buku. Dan kalau kamu nggak punya tujuan yang jelas, tujuan kamu itu samar-samar, kamu baca buku cuma asal-asalan doang, kamu pengen baca buku itu bagus. Tapi kalau kamu emang gak ada tujuan dari awal, yang terjadi adalah kamu akan gampang untuk meninggalkan buku tersebut. Kamu akan gampang untuk meninggalkan habit tersebut. Kenapa? Karena tujuan kamu itu samar-samar, tujuan kamu itu nggak tahu mau ngapain, dan itu akan terlewati sedemikian rupa, dan itu nggak enak banget. Aku dulu pernah melakukan hal tersebut. Ketika aku membaca buku, aku pernah melakukan baca buku tersebut tanpa tujuan, cuma iseng-iseng doang. Ada buku nih di depan, aku baca sebentar karena aku nggak punya tujuan yang jelas, aku nggak punya tujuan yang konkret. Maka yang terjadi adalah aku gampang untuk bosan baca buku ini, aku pengen membaca yang lain dan semacamnya. Dan ada juga di masa aku itu punya tujuan yang jelas ketika aku membaca buku. Contoh, aku membaca buku Atomic Habits. Aku pernah menjelaskan hal ini di video sebelumnya. Ketika aku membaca Atomic Habits, karena di buku tersebut aku ingin membangun kebiasaan baru, maka tujuannya jelas nih. Aku pengen membaca buku Atomic Habits, aku pengen membangun kebiasaan baru. Aku ingin membangun kebiasaan baru dan aku ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Karena tujuan aku udah jelas, udah clear, konkret dan semacamnya, maka aku lebih gampang untuk termotivasi. Dan contoh lagi, ketika aku nggak termotivasi membaca buku Atomic Habits tadi, aku pikir-pikir lagi, kenapa sih aku mulai ini? Oh, ternyata aku mulai membaca buku Atomic Habits ini karena aku ingin membangun kebiasaan baru dan semacamnya. Dan tujuan membaca buku ini kamu nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil aja nggak masalah. Seperti, aku pengen membaca buku Think and Grow and Rich, itu aku pengen berpikir seperti orang kaya itu sebagaimana dan semacamnya. Itu nggak masalah. Ini masih nyambung ke poin yang kedua. Yang tadi kan aku bilang kita nggak perlu tujuan yang gede-gede, yang kecil juga nggak masalah. Tips yang kedua yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin mengalahkan rasa malas ketika membaca buku adalah kamu membaca sedikit demi sedikit. Aku pernah katakan ini di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita murojaah lagi, kita lebih merefresh otak kita lagi. Kita punya tujuan membaca itu nggak usah yang sekali duduk langsung habis satu buku, enggak. Tapi kamu sekali duduk satu halaman juga itu nggak masalah, karena aku udah baca di buku Atomic Habits juga. Mungkin kamu juga sudah tahu 1% lebih baik itu nggak masalah, yang penting konsisten.
Yang mana ini juga termasuk dalam metode orang Jepang. Kenapa orang Jepang itu bisa disiplin? Karena dia punya metode Kaizen yang mana dia berpikir bahwa aku nggak masalah berubah sedikit demi sedikit. Yang penting apa? Yang penting konsisten. Ini juga sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan bahwa amalan yang terbaik itu adalah amalan yang konsisten. Amalan yang sedikit demi sedikit akan tetapi apa? Konsisten, nggak bolong-bolong, nggak serabutan. Dan juga kalau kamu membagi tugas ini menjadi tugas yang kecil, membaca yang kecil, bukan yang banyak seabrek-abrek saya duduk, itu akan mendapatkan efek yang positif, yang mana kamu itu akan lebih enjoy kepadanya. Kamu akan lebih gampang untuk menyelesaikan buku tersebut. Contoh, ketika kamu punya target satu hari punya waktu 30 menit untuk membaca 10 halaman katakan, kan itu sedikit banget tuh 10 halaman. Nah, ketika kamu sudah menyelesaikan 10 halaman tadi, itu akan rasa enjoy-nya itu ada dan kamu akan termotivasi lagi besoknya. Oh, aku udah selesai nih, kemarin aku bisa membaca selama 10 halaman ataupun 30 menit. Meskipun itu kecil dan kamu bisa merayakan keselamatan kamu tersebut, merayakan goal-goal kamu yang tercapai. Karena kalau kamu pernah nih memiliki goals ataupun tujuan yang nggak tercapai, yang terjadi adalah kamu agak mager-mageran. Ketika kamu menetapkan tujuan kamu itu membaca buku dalam satu kali duduk satu buku, itu kan berat banget tuh. Besoknya kamu malas lagi, besoknya lagi malas lagi, dan itu kamu bikin malas-malasan dan nggak bisa untuk mengalahkan rasa malas yang tadi. Itu yang kedua yang bisa kamu lakukan ketika ingin mengalahkan rasa malas dalam membaca buku adalah kamu pecah kepada bagian-bagian yang kecil, bukan yang sekali duduk langsung satu buku. Lalu yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah istirahat yang cukup. Ini dulu aku kayak ngeremehin banget, aku tuh nggak suka banget yang namanya istirahat karena aku udah kebawa sama novel. Kan dulu kan ketika kita membaca sebuah novel itu kan kurang lebih sama kayak kita menonton sebuah film, yang mana itu tuh mau nggak mau harus selesai saat itu juga. Aku harus begadang, aku harus ngabisin waktu aku untuk tahu cerita yang ada di dalam buku tersebut. Tapi yang terjadi adalah ketika kita rasa penasaran lagi apa cerita selanjutnya dan semacamnya, ini bisa menguras energi aku. Aku bisa yang tadinya bisa tidur jam 11 malam, bahkan aku bisa enggak tidur cuma karena apa? Aku melewati hal tersebut. Aku melakukan pembacaan buku yang dipaksakan, yang aku enggak tidur sama sekali, dan hasilnya apa? Ketika aku paksakan diri aku untuk begadang ataupun gak tidur di malam tersebut karena aku berpikir bahwa aku ingin membaca buku, aku ingin tahu cerita selanjutnya, aku gak boleh tidur, aku harus selesaikan buku saat itu juga. Yang terjadi adalah di hari selanjutnya itu aku gak bisa produktif banget, yang mana aku bisa tiduran paginya, yang aku bisa tidur jam 11 dan bangunnya jam 5, katakan aku bisa banget untuk tidur jam 6 pagi sampai zuhur jam 12 siang. Karena apa? Karena aku mengorbankan waktu tidur aku untuk membaca novel ataupun membaca buku yang aku selesaikan di semalam harinya. Bukan capek situ doang, tapi di sorenya, di malamnya, di besok harinya lagi, aku tuh ngerasa kayak lemes banget dan gak ada produktifnya sama sekali. Cuma karena apa? Aku mengorbankan jam malam aku dan aku tidak istirahat sama sekali. Dan itu mesti kamu hindari juga ketika kamu ingin fokus membaca buku yang nggak malas-malasan lagi. Kan tadinya aku bisa, misalkan aku begadang di hari Senin, lalu hari Selasanya itu aku baru tidur jam 6 pagi. Nah, yang harusnya di hari Selasa tersebut aku bisa membaca buku di pagi harinya, karena aku begadang dari semalam, aku bisa mengorbankan lagi waktu yang lebih banyak karena aku begadang dan aku berpikir aku bisa memanfaatkan waktu tersebut. Itu tips yang ketiga yang bisa kamu lakukan, mengambil waktu istirahat. Jangan sampai kamu lupakan istirahat, pastiin kamu istirahat yang cukup, jangan sampai begadang. Karena apa? Dengan begadang itu bukan bikin kamu makin oke lagi dalam membaca buku, akan tapi malah bikin kamu down, bikin kamu malas-malasan lagi di besok harinya. Ataupun 2 hari ataupun 3 hari ke depannya itu kamu akan malas-malasan lagi. Kenapa? Ya karena sesimpel kamu kurang tidur, karena kamu begadang dan semacamnya. Dan tips yang selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah kamu mulai dari buku yang kamu suka, dan kamu jangan sekali-sekali membaca buku yang tidak kamu suka, yang mana kamu terpaksa kepadanya, yang mana kamu mau gak mau membaca buku tersebut karena kamu gengsi kepada teman kamu, karena kamu FOMO kepada teman kamu. Oh, teman kamu pada baca Psychology of Money, aku harus baca buku tersebut. Oh, teman kamu membaca buku Seni Bersikap Bodoh Amat, aku harus baca buku tersebut. Oh, teman aku membaca buku A, B, C, D dan semacamnya. Kamu gak boleh
kamu nggak mau kalah, kamu harus ikut-ikutan kepadanya, dan itu salah banget. Karena kalau kamu paksakan kamu baca buku yang kamu suka, itu efeknya yang fatal banget. Aku dulu juga pernah merasakan hal tersebut. Aku membaca buku yang nggak aku suka, yang akhirnya aku malah buang-buang waktu, nggak ada ilmu yang masuk ke dalam otak. Aku kayak aku harus selesai dan semacam, dan itu nggak enak banget. Kamu pasti nggak enak kan ngerasain hal yang kamu paksakan, yang padahal kamu nggak suka kepadanya, dan itu nggak enak banget. Oleh karena itu pastiin kamu baca buku yang kamu suka dulu, baru nanti secara perlahan kamu bisa melewati hal tersebut, yang mana itu kamu bisa melangkah lebih laju lagi, melangkah lebih depan lagi dengan cara fokus kepada buku yang kamu suka terlebih dahulu. Dan ini efektif banget buat kamu untuk mengatasi malas-malasan ketika membaca buku. Karena apa? Karena ketika kamu menikmati apa yang kamu suka, kamu baca buku yang kamu suka, kamu akan enjoy kepadanya, dan kamu akan nanti aku nggak mau tutup dulu bukunya, aku masih penasaran dan semacamnya. Intinya apa? Baca dari buku yang kamu suka, dan jangan sekali-sekali kamu memaksakan diri kamu untuk membaca buku yang kamu nggak suka karena teman kamu membaca buku ABCD, kamu juga ikutan membaca buku tersebut. Itu tuh 4 tips yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin nggak malas-malasan lagi, ketika kamu ingin mengalahkan rasa malas dari membaca buku. Aku juga pernah bikin video seputar membaca buku. Coba deh kamu klik link di sebelah kiri sini. Aku tunggu di situ. Bye bye. Terima kasih telah menonton.